Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa Pendidikan Kimia, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Cendrawasih Angkatan 2018. Tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini digunakan untuk video pembelajaran KKL atau Kuliah Kerja Lapangan Program Studi Pendidikan Kimia. Kenalkan, nama saya Nisrina Alifah. Saya merupakan salah satu mahasiswa angkatan 2018 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Cendrawasih. Selanjutnya, ada teman atau rekan kerja saya atau teman kerja kelompok saya yang bernama Ulfa Fitrika Saria Samai. Dan selanjutnya ada lagi yaitu Jonathan Kawer. Dan yang terakhir yaitu Demetrius Roman. Ini merupakan foto penerimaan dan pelepasan kami mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia di sekolah tujuan KKL kami yaitu MA DDI Entrop Jayapura. Ini merupakan foto kami dengan para guru, dosen, guru MA DDI Entrop dan dosen Program Studi Pendidikan Kimia mahasiswa KKL beserta peserta didik MA DDI Entrop Jayapura. Selanjutnya, kami akan masuk kepada materi kami yaitu tentang sifat-sifat sistem periodik unsur. Yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang sifat-sifat sistem periodik unsur. Sebelum membahas sifat-sifat sistem periodik unsur, apakah kalian tahu apa itu sistem periodik unsur? Ya, ini merupakan contoh dari sistem periodik unsur, di mana sistem periodik unsur kimia adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Selanjutnya, kita akan memasuki pada materi kita yaitu tentang sifat-sifat sistem periodik unsur. Nah, sifat sistem periodik unsur merupakan perubahan sifat secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atomnya. Nah, sifat-sifat sistem periodik unsur ini terdiri dari jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektron negativitas. Nah, kita memasuki pada poin pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom dapat didefinisikan sebagai jarak antara inti atom hingga elektron pada kulit terluarnya. Nah, di sini terdapat inti atom dan ini merupakan elektron yang terletak pada kulit terluar. Nah, di sini terdapat jarak di mana jarak antara inti atom hingga elektron pada kulit terluar dinamakan dengan jari-jari. Jari-jari atom dalam tabel periodik unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah dia semakin besar. Dikarenakan dalam satu golongan jumlah kulitnya semakin banyak sehingga menyebabkan jari-jari atom semakin besar. Sedangkan dalam satu periode atau dalam periode dari kiri ke kanan jari-jari atomnya semakin kecil. Karena dalam periode dari kiri ke kanan jumlah nomor atomnya itu semakin besar sehingga gaya tarik inti atom untuk menarik elektron terluar untuk menarik ke dalam itu semakin kuat sehingga itu akan menyebabkan jari-jari atom semakin kecil. Baik adik-adik, saya akan memberikan contoh mengapa jari-jari atom dari atas ke bawah atau dalam satu golongan dia semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan yaitu semakin kecil atau dalam satu periode dari kanan ke kiri itu semakin besar. Nah, di sini terdapat contohnya yaitu dalam satu golongan ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah. Yaitu satu golongan. Terdapat contoh atom natrium dan atom kalium, di mana natrium memiliki nomor atom 11 dan kalium 19. Konfigurasinya yaitu 2, 8, dan 1. Dan atom kalium memiliki konfigurasi yaitu 2, 8, 8, 1. Nah, sehingga dari konfigurasi ini
dapat dilihat bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah mereka memiliki jumlah kulit semakin besar, sehingga jarak dari inti ke elektron terluar atau kepada elektron yang terdapat di kulit terluar dia semakin jauh, sehingga jari-jari atomnya akan semakin besar dalam satu golongan. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan dia jari-jari atomnya akan semakin kecil, atau dalam satu periode dari kanan ke kiri jari-jari atomnya semakin besar. Di sini terdapat contohnya dalam satu periode. Nah, terdapat contoh atom natrium dan atom magnesium. Nah, mereka satu periode ya, di mana natrium memiliki nomor atom 11 dan magnesium memiliki nomor atom 12. Nah, di sini konfigurasinya 2, 8, 1. Dan ini 2, 8, 2. Nah, mereka sama-sama memiliki subkulit sebanyak 2 ya. Tetapi jumlah nomor atomnya yaitu lebih besaran atom magnesium, sehingga gaya tarik inti atom untuk menarik elektron terluar itu semakin kuat ya, dimana elektron terluar ini dia cenderung masuk ke dalam ke dekat inti karena gaya tarik intinya lebih besar daripada atom natrium, sehingga jari-jari atomnya akan semakin kecil ya, dimana dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom akan semakin kecil, sedangkan atau dalam satu periode dari kanan ke kiri jari-jari atom semakin besar. Itu dikarenakan dalam satu periode dari kiri ke kanan. Nah, ini terdapat contoh grafik jari-jari atom di mana dalam satu golongan dari atas ke bawah dia akan semakin besar jari-jari atomnya ya. Ini merupakan satu golongan dari atas ke bawah. Nah, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya akan semakin kecil, atau dalam satu periode dari kanan ke kiri, jari-jari atomnya akan semakin besar. Selanjutnya, kita akan mempelajari yang poin kedua, yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas sehingga ion berwujud gas dengan muatan +1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang energi ionisasi. Seperti tadi, energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan suatu atom untuk melepaskan elektron terluarnya. Contohnya, ini terdapat suatu atom. Ini merupakan elektron terluarnya. Nah, suatu atom ini dia melepaskan elektronnya ya. Elektronnya menjadi lepas. Nah, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektronnya ini disebut dengan energi ionisasi. Nah, pada atom dia melepaskan elektron sehingga dia akan menjadi ion positif atau atom yang bermuatan positif ya, menjadi ion positif. Selanjutnya, energi ionisasi pada tabel periodik unsur dalam satu golongan energi ionisasinya semakin kecil. Hal itu dikarenakan jari-jari atom dalam satu golongan semakin besar, di mana jarak antara inti atom hingga elektron pada kulit terluarnya semakin jauh. Nah, sehingga suatu atom lebih cenderung mudah untuk melepaskan elektron terluarnya. Nah, semakin mudah suatu atom melepaskan elektron terluarnya, maka energi ionisasi yang diperlukan semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar. Hal itu dikarenakan jari-jari atomnya semakin kecil. Nah, di mana jarak dari inti atom hingga elektron terluarnya semakin dekat, sehingga gaya tarik inti atom pada elektronnya semakin kuat. Sehingga suatu atom untuk melepaskan elektron terluarnya memerlukan energi ionisasi yang lebih besar. Nah, di sini terdapat contoh atom natrium. Nah, dia melepaskan elektronnya, dia memerlukan energi ionisasi sehingga dia membentuk ion Na+ karena dia melepaskan elektron terluarnya. Nah,
di sini terdapat contoh grafik di mana dalam satu golongan ya atau dari atas ke bawah ya ini dalam satu golongan energi ionisasinya semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasinya semakin besar. Selanjutnya kita memasuki pada poin ketiga yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan energi yang dibebaskan oleh suatu atom untuk menangkap elektron sehingga suatu atom dia akan membentuk ion negatif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan kebalikan dari energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan suatu atom dalam melepaskan elektronnya, sedangkan afinitas elektron merupakan suatu atom dalam menangkap elektron. Nah, ini merupakan contoh suatu atom. Nah, dia akan menangkap sebuah elektron ya. Dia menangkap elektron. Nah, suatu atom ini dia untuk menangkap elektron, karena dia menangkap elektron, dia akan melepaskan energi ya. Dia akan melepaskan energi. Nah, energi ini yang dinamakan dengan afinitas elektron. Nah, karena dia melepaskan energi, maka dia akan bermuatan negatif. Dia akan menjadi ion negatif. Nah, afinitas elektron dalam tabel periodik unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin rendah, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektronnya semakin besar. Nah, semakin mudah suatu atom dalam menangkap elektron, maka afinitas elektronnya atau energi yang dilepaskannya semakin besar. Nah, di sini terdapat afinitas elektron yang memiliki tanda positif dan tanda negatif. Nah, jika suatu atom memerlukan energi dalam proses penangkapan elektron, maka energinya bertanda positif. Sedangkan jika suatu atom dalam menangkap elektron, dia melepaskan energi, maka afinitas elektronnya akan bertanda negatif. Nah, di sini terdapat contoh yaitu 1 mol atom klorin, dia menangkap 1 mol elektron, nah sehingga dia membentuk 1 mol ion klorin. Nah, energi yang dibebaskan sebesar 349 kJ per mol, sehingga afinitas elektronnya akan bernilai minus 349 kJ ya. Selanjutnya, kita memasuki pada poin keempat yaitu keelektronegatifan. Elektronegativitas adalah ukuran kemampuan sebuah atom atau molekul untuk menarik elektron dalam konteks ikatan kimia. Elektronegativitas dalam tabel periodik unsur dalam satu golongan atau dari atas ke bawah semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, dalam elektronegatifan yang pada golongan 7A atau halogen, elektronegativitasnya paling besar, sangat mudah dalam menarik elektron. Sedangkan pada golongan 8A atau gas mulia, elektronegatifannya 0, tidak menarik elektron karena pada konfigurasi elektronnya mereka sudah stabil. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai sifat-sifat sistem periodik unsur. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Dengan adanya kegiatan kuliah kerja lapangan ini, secara tidak langsung kami dapat atau bisa membuat video pembelajaran. Yang kedua, kami bisa berinteraksi secara langsung dengan siswa di sekolah. Yang ketiga, kami dapat menjalin hubungan dengan guru dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, yang paling terakhir itu yang paling penting, kami dapat menjalin kerjasama dengan para teman sejawat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video ini.